Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Herma? Alhamdulillah baik Pak Eko. Bu Herma, hari ini kita akan melakukan coaching ya? Oke. Baik Bu Herma, sebelum Bu Herma melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Apakah proses coaching sesuai dengan alur tirta? Di mana alur tirta itu memuat kompetensi coaching. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kita juga harus mengingatkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Herma. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam hal ini? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama itu mendengarkan aktif Pak. Yang kedua itu kehadiran penuh, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Herma? Bagian yang ingin saya observasi itu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapai apa yang Ibu Herma inginkan dari tujuan pengembangan ini? Yang ingin saya inginkan itu mendapatkan solusi dari coaching dan menyelesaikan masalah yang coaching alami. Oh, seperti itu. Baik Ibu, cukup sekian dulu untuk pertanyaan-pertanyaan prasupervisi kali ini ya Bu ya. Nanti setelah ini Ibu Herma bisa melakukan coaching. Nanti kita akan ketemu lagi pasca coaching selesai. Nah mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam Bu Herma. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuma saya sedikit ada kegelisahan Ibu. Kalau boleh tahu kegelisahan apa yang Bapak alami? Saya butuh teman curhat Bu, dan terima kasih Ibu sudah menjadi teman curhat saya. Jadi saya akan menyampaikan kegelisahan saya, yaitu mengenai anak didik saya setelah jam pembelajaran itu tidak fokus. Nah, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan ini Pak? Yang saya harapkan dari pertemuan ini yaitu saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu supaya murid bisa fokus ketika mereka mengikuti mata pelajaran saya Bu, setelah pergantian jam pembelajaran. Kita ini berarti ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid itu berganti jam pelajaran ya Pak? Betul Bu, itu yang saya harapkan. Situasi seperti apa Pak yang sekarang ini Bapak alami? Jadi situasi yang sekarang yang saya alami setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Menurut Bapak yang mempengaruhi anak-anak masih berada di luar kelas itu apa ya? Kalau menurut saya mungkin mereka kelelahan Bu setelah berolahraga, atau malah mereka terlalu asik di luar sehingga timbul suatu rasa yaitu bosan mau ke kelas lagi. Nah, sekarang situasi yang bagaimana yang Bapak inginkan dari anak-anak tersebut? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang. Apa yang membuat itu semua bisa terlaksana itu apa Pak? Mungkin saya harus bisa
pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Nah, selain itu saya juga harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu setelah mereka beraktivitas berolahraga. Menurut Bapak, dari level 1 hingga level 10, di mana posisi Bapak sekarang? Dan pada level berapa yang Bapak inginkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, saya rasa saya berada di posisi atau level 6 dan saya ingin meningkatkan ke level 8. Kekuatan apa yang bisa Bapak lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Alhamdulillah saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional dan mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada halangan atau hambatan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam KPP saya nanti. Oke, Pak. Menurut Bapak, kira-kira yang dapat Bapak lakukan itu apa? Saya mungkin akan secepatnya membuat KPP tersebut Bu, dan memilih cara yang tepat nanti dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Bapak yang ingin terapkan bagaimana, Pak? Rencana yang ingin saya terapkan, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, kemudian senang dalam mengikuti mata pelajaran saya. Jadi, apa yang Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tersebut, Pak? Mungkin saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Baik, Pak. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi ini kapan nih, Pak? Target saya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Baik, Pak. Nanti kita bertemu lagi 1 minggu mendatang untuk melihat perkembangan bagaimana tujuan itu dapat terlaksana, ya, Pak. Setuju. Nah, menurut Bapak nih, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk dapat menjaga komitmen Bapak? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Ya, baik, Pak. Untuk mendukung rencana aksi Bapak, berarti Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawat nih, ya. Jadi, Untuk pertanyaan terakhir, kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan untuk pertemuan kali ini apa? setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah nih saya ada pencerahan dan mendapatkan itu untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai olahraga. Mungkin dengan menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan, eh, mungkin dengan teknik stop, dengan diiringi musik instrumental, serta melakukan ice breaking. Oke, saya sangat antusias ini dengan rencana Bapak yang baik. Semoga bermanfaat ya, Pak. Gitu. Oke. Sudah, Pak? Ada lagi yang perlu Bapak bicarakan? Saya rasa cukup. Ya, kita akhiri pertemuan ini ya, Pak. Kita bertemu lagi 1 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herma, alhamdulillah tadi Bu Herma sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Kiki ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita berada di pasca supervisi nih Bu. Nah, apa yang sudah tadi Bu Herma laksanakan ya terkait dengan proses coaching ini dengan Pak Kiki, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan.
Di mana pertanyaan yang pertama, yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Herma itu seperti apa? Saat melakukan kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian saya itu saya melakukannya dengan alur delta serta memperhatikan kompetensi inti dari kegiatan coaching antara lain mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam melakukan kegiatan coaching saya juga menggunakan prinsip coaching antara lain itu kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi, Pak. Oh, seperti itu. Ya, Bu. Baik, dari hasil observasi yang sudah saya laksanakan, saya tadi sudah mencatat proses coaching dari Bu Herma itu sudah berjalan sesuai dengan algoritma. Kemudian juga tadi Bu Herma sudah menyampaikan terkait dengan kompetensi inti coaching, di mana diantaranya tadi yang sudah disebutkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, serta juga tidak ketinggalan juga tadi Bu Herma sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana diantaranya tadi sudah disebutkan ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baik untuk yang berikutnya nih Bu, ini untuk terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Herma berdasarkan hasil percakapan coaching tadi yang sudah dilakukan dengan Pak Kiki? Saya ingin melaksanakannya lebih memahami lagi proses pelaksanaan coaching agar pada pelaksanaan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, Pak, dengan memperhatikan kompetensi inti dari kegiatan coaching dan memperhatikan prinsip coaching itu sendiri, Pak. Oh, baik, luar biasa sekali Bu Herma. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Herma hari ini sudah melakukan terkait dengan percakapan coaching. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih, Pak. Dari saya cukup sekian, saya tutup dulu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.